Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan hidup di alam dunia ini atas karunia rahmat, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Marilah kita sama-sama untuk dapat bermuhasabah, memperbaiki, berbenah diri dalam menghadapi kehidupan ke depan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita berupaya untuk berbenah diri, memperbaiki sikap perilaku kita yang pada saat ini atau mungkin telah diperbuat di masa-masa perjalanan hidup yang telah kita lalui. Mungkin ada sikap dan perilaku yang tidak disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, sahabat, dan sesama umat manusia pada umumnya. Karena mempunyai sikap kesombongan yang tidak dirasakan oleh diri kita masing-masing, tetapi dilihat oleh orang lain bahwa terdapat kesombongan-kesombongan perilaku yang dilakukan oleh sesama umat manusia. Sombong karena merasa pintar, sombong karena merasa mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, sombong karena kita menjadi pejabat, dan sombong karena mempunyai gelar terhormat menurut penilaian diri sendiri. Harus ingat bahwa kepintaran, kekayaan, menjadi pejabat, mempunyai gelar yang terhormat menurut penilaian diri sendiri. Kesemuanya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat, dijalani untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang dengan kesombongannya terjerumus ke jalan yang menyesatkan karena tidak menyadari akan keberadaan dirinya tentang siapa yang memberi kepintaran dan siapa yang memberi kekayaan dan siapa yang memberikan jabatan yang diperolehnya. Kalaulah sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini terus dipelihara, dapat kita lihat melalui media televisi dan media sosial lainnya. Terdapat orang-orang yang kaya raya terjerat oleh masalah keluarga, seperti anaknya terjerat narkoba, terkena bencana, ada yang tertimpa penyakit berat sampai ke penghujung dalam kehidupannya, sehingga harta kekayaannya itu tidaklah mengantarkan untuk kebahagiaannya, melainkan hanyalah menjadikan kesengsaraan bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan, dan pada akhirnya kita terjerat oleh apa yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini sampai menghembuskan napas yang terakhir. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Demikian pula orang-orang yang mempunyai jabatan dan gelar terhormat, kalaulah dijalaninya itu dengan kesombongan, maka jangan harap untuk mendapatkan simpati dari banyak orang, melainkan sebaliknya akan mendapatkan cercaan dan hinaan
dari banyak orang. Sangat berbeda dengan orang yang kaya raya tetapi dermawan, peduli kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong kepada orang yang kesusahan. Sudah dapat dipastikan orang tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan keberkahan dalam kelangsungan hidupnya dan keselamatan, terhindar dari malapetaka bencana. Kesehatannya pun terpelihara dan tidak akan mengalami keberangkrutan dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk memelihara dan merawat pribadi masing-masing dalam menjalani kehidupan ke depan sampai akhir hayat kita mengakhiri kehidupan dari alam dunia ini. Karena semua orang yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Dunia ini hanyalah sebagai tempat untuk menanam kebaikan dan hasilnya akan kita petik di akhirat kelak. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada semua umat manusia di dunia ini. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menderita kerugian selama-lamanya tatkala hidup kita berakhir dari alam dunia ini. Ingatlah tempat kita tatkala mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini. Kita akan masuk ke dalam kubur. Setelah kita berada di alam kubur nanti, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Kita akan didakwa oleh dua malaikat yang akan minta pertanggungjawabannya kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang kita perbuat. Maka kita dari mulai saat sekarang ini haruslah berbenah diri, meninggalkan dari segala macam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita berbuat selama hidup di alam dunia ini. Berbuat baiklah kepada sesama umat manusia, kepada orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Maka harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah, jangan sampai lupa untuk mengeluarkan zakatnya, menolong kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, serta mudah-mudahan dari harta kekayaan yang dititipkan, diamanahkan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah itu, akan menyelamatkannya untuk kehidupan di dunia dan akan menyelamatkan untuk kehidupan di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau harta kekayaan yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah, kita pergunakan hanya melampiaskan hawa nafsunya, tidak memikirkan kepada orang lain yang butuh bantuan dan pertolongan, maka jangan sampai kita menunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bertaubatlah dari mulai saat sekarang ini dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya kepada Allah dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, hidup di alam dunia ini, untuk memperbaiki diri kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih baik lagi untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Dan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi, janganlah disalahgunakan jabatan yang diembannya, khususnya kepada para pemimpin yang sudah mempunyai jabatan pada saat sekarang ini, yang telah dipilih oleh rakyat yang memilihnya. Jangan sampai mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Jalankan sesuai dengan amanah rakyat untuk mensejahterakan kepada rakyat yang dipimpinnya. Jalankan jabatan yang diembannya itu untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Insya Allah, kalau para pemimpin, para pejabat yang amanah, jujur,
adil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya di negeri ini, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk negeri ini dan keselamatan untuk negeri ini. Kami pada saat sekarang ini mempunyai rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa di negeri ini untuk saling mengingatkan kepada sesama umat manusia, jangan sampai terjerumus ke jalan yang menyesatkan. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sangatlah singkat. Jabatan yang diemban mempunyai batas waktu. Rezeki yang dititipkan oleh Allah itu pun mempunyai batasan-batasannya dan akan berakhir. Dari segala macam apa yang dititipkan, diamanahkan oleh Allah kepada umat manusia tatkala menghembuskan napas yang terakhir. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada sesama umat manusia itu dapat dijalankan sebaik-baiknya untuk mengejar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berbenah diri, memperbaiki sikap perilaku kita. Kalaulah ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, maka sudah saatnya mulai saat sekarang ini untuk dapat menuju ke jalan yang lebih baik lagi dari perilaku kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini. Tinggalkanlah dan mulailah kita menatap ke depan untuk dapat mengisi sisa perjalanan hidup kita menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Sudah saatnya kita untuk memperbaiki amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Perbaikilah sholat kita, perbaikilah amal ibadah kita, dan berbenah dirilah dalam menatap kehidupan kita ke depan agar kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan di sisa kehidupan kita di alam dunia ini menuju keselamatan di akhirat kelak tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi siapapun yang menonton. Apa-apa yang saya sampaikan ini, tolonglah untuk dapat saling mengingatkan di antara sesama kita, khususnya di lingkungan keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga ahli waris keturunan kita yang tersesat dalam kehidupannya. Kewajiban kita harus saling mengingatkan ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.